menanggapi terkait pelaporan donatur terhadap pemugatan mereka terhadap ke yayasan, ke Agus, dan kalau nggak salah ke Densu juga. Kira-kira bagaimana tanggapan Pak Firdaus menanggapi laporan yang diajukan perwakilan donatur dalam hal ini Pak Pablo? Begitu, Jos. Siap, Bang Firdaus, mungkin bisa ditanggapi, izin kalau memang bisa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, kan saya sudah jelaskan dari awal tadi. Saat sekarang pasca Menteri berstatement, saat sekarang ini semua itu gugur. Ini pandangan hukum saya ya. Semua itu gugur. Karena Menteri mengakui kelalaiannya karena kurangnya sosialisasi tentang Permensos tadi terkait dengan donasi. Jadi seorang menteri kalau sudah berstatement begitu berarti sudah mewakili undang-undang yang dijalankannya atau diterapkannya, yaitu undang-undang tentang donatur tadi, Undang-Undang Nomor 6, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1961 dan Undang-Undang Yayasan tahun 2001 tentang nomor 16 ya tentang yayasan. Jadi statement menteri inilah yang saya pegang tadi ya untuk bahan acuan saya ketika klien saya digugat dan dilaporkan. Menteri saya sudah mengakui kekeliruannya karena kurangnya sosialisasi sehingga adanya donasi-donasi yang dianggap liar oleh netizen dan masyarakat. Menteri sudah mengakui. Pengakuan menteri ini mewakili undang-undang yang di bawahnya sebagai pelaksanaan dia sebagai acuan dia untuk melaksanakan tugas. Jadi udah nggak ada lagi tuh yang namanya gugatan perdata bisa menang di pengadilan untuk Novi, gugatan perdata yang dilakukan oleh si Agus kepada Novi, serangan-serangan terhadap klien saya ini udah batal demi hukum karena ada statement tadi menteri tadi. Makanya saya bilang tadi secara de facto uang ini adalah milik yayasan Novi yang kapanpun Novi bisa gunakan untuk pengobatan Agus. Tetapi kalau Agus ketika kami somasi tidak menginginkan uang pengobatan ini dan tidak beritikat baik untuk bergabung dengan Novi, ya, untuk melakukan tindakan pengobatan melalui yayasan Novi, maka uang ini akan kami salurkan kepada pihak yang membutuhkan. Begitu. Bukan kami menyelewengkan uang, tetapi kami sudah beritikat baik untuk mensomasi Agus agar dia merendahkan dirinya sedikit. Jangan sombong, jangan keras. Mari kembali lagi kepada setelan pabrik. Awalnya kita ini udah sepakat untuk mengobati Agus ya secara profesional melalui yayasan Novi karena pihak Agus sudah menghubungi Novi untuk minta bantuan agar yayasan Novi menggalang donasi. Ada kok WhatsApp-nya saya udah baca. Gitu. Dari pihak keluarga Novi maupun dari pihak Agus maupun keluarganya. Ada permohonan itu. Jadi kalau mereka yang memohon lalu Novi bekerja, permohonan itu disyaratkan oleh saya atau diibaratkan oleh saya adalah surat kuasa. Walaupun tidak berbentuk surat kuasa. Permohonan kuasa untuk yayasan Novi menggalang dana tersebut. Jadi bagaimana Novi ini mau dilaporkan ke polisi? Bagaimana Novi ini mau digugat sementara Novi dengan itikat baik membantu Agus mencarikan fasilitas seperti podcast Densu. Dan itu sudah terjadi penggalangan dana itu. Lantas kenapa Novin dituduh, Gary dituduh menggelapkan uang misalnya? Karena adanya hasutan Gary, makanya si Agus itu mentransfer uang di bank yang dimaksud. Itu bagian daripada framing kalau menurut saya. Selama itu tidak ada buktinya, itu sumir. Nggak bisa dijadikan fakta integritas, fakta hukum. Jadi dalil-dalil hukum Farhad Abbas mudah saya bantah. Termasuk laporan saudara Farhad Abbas terhadap saudaraku ini. Karena ini berkembang menjadi bola salju akibat daripada proses yang tadi. Namun perkara ini menjadi tidak objektif karena terlalu melebar kemana-mana. Sehingga adanya laporan 372, adanya laporan Undang-Undang 27, Undang-Undang ITE. Adanya begini begitu. Jadi pokok perkaranya tidak dibahas lagi. Ini udah ngelantur kemana-mana, bahkan sampai ke ketoprak pun dibahas. Saya bilang tadi di sini, semua perkara di dalam undang-undang, di dalam Perkapolri pun harus ditelusuri dan diselidiki secara komprehensif.
secara utuh dan detil agar tidak terjadi yang tadi bilang obskur atau cacat hukum. Maka ketika ini mengandung kecacatan, tidak bisa kita bawa ini ke ranah pidana. Pasti dalam berita acara pemeriksaannya nanti akan ditanya oleh polisi, masalah awalnya apa sih sehingga kalian ini saling caci, saling maki. Masalah awalnya membahas masalah Agus dan Novi gitu loh. Ini dulu diselesaikan, ini dulu diuji di dalam pengadilan. Kalau udah ada putusan yang verdik atau ingkrah di dalam satu putusan hakim di satu pengadilan, itu baru dijadikan fakta hukum. Selama itu belum ada, kita akan tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 48 tentang kewenangan hakim. Bahwa setiap orang yang tertuduh, bahwa setiap orang yang menjadi tersangka, bahwa setiap orang yang menjadi terdakwa belum tentu bersalah sebelum ada putusan yang ingkrah atau putusan verdik dari pengadilan yang diputuskan oleh hakim berdasarkan keyakinan hakim dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi nggak bisa ini ajas presumption of innocence itu tapi kedepankan. Ajas praduga tak bersalah. Jadi apa yang kita bahas hari ini sehingga adanya lapor melapor itu termaktub di dalam ajas presumption of innocence, ajas praduga tak bersalah yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 48 tentang kewenangan hakim. Jadi tidak ada yang bersalah. Kalau Farhad Abbas bilang Faktual News bersalah, Faktual News ini adalah satu lembaga atau badan, ya, saya nggak tahu udah berizin atau belum, tapi satu lembaga atau badan yang didirikan oleh saudaraku ini untuk mengakomodir bahasa-bahasa netizen yang ingin mengetahui perkembangan perkara ini, dan itu tidak bisa disalahkan. Apalagi Farhad Abbas melaporkan Faktual News tanpa adanya somasi terlebih dahulu, gitu loh. Karena di dalam SKB 3 Menteri untuk melaporkan orang yang karena pembahasan ini menjadikan delik, munculnya delik, itu harus disomasi dulu. Dimunculkan itikatnya, dimunculkan itu prestasinya di dalam suatu somasi tadi. Agar dia bisa mempunyai hak jawab. Karena ini berkaitan dengan Undang-Undang 40 tahun 1959. Begitu, Pak. Jadi tidak semerta-merta ini semua dilindungi oleh Undang-Undang 40. Semua undang-undang ITE itu berkaitan dengan Undang-Undang 40 tahun 1999. Ada konstruksi hukumnya di situ. Tidak bisa dilangkahi. Lalu Undang-Undang 40 tahun 1999 ini dilapisi lagi dengan SKB 3 Menteri yang menyepakati bahwa ada pasal-pasal dalam undang-undang terkait dengan pelecehan atau penghinaan di media sosial itu yang dikesampingkan prosesnya. Yaitu khususnya pasal 27 ayat 3. Itu sudah diputuskan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi ini tidak bisa dikesampingkan itu. Makanya saya bilang tadi, selalu bilang sama saudaraku, kita santai saja. Kita santai. Saya bantu, saya di depan situ, bantu gitu. Bukan bermaksud untuk membangkang Farhad Abbas. Farhad Abbas juga tidak bisa disalahkan. Karena itulah upaya dia sebagai pengacara untuk membela kliennya, hak-hak hukum kliennya. Enggak salah dia juga. Makanya kita bermain di sini, adu mekanik saya bilang tadi. Otak Farhad Abbas diadu dengan otak saya sekarang. Saya melawan Farhad Abbas sesuai dengan rule-nya. Gitu loh. Mari kita secara gentle kita mainkan ini. Kalau Farhad Abbas bilang Novi salah, ya, karena telah melakukan penggalangan dana, ya, yang salah kata dia. Saya juga bilang Agus salah. Karena uang yang disetor ke Novi hanya 1,3. Kan kita belum tahu nih. Yang masuk ke rekening Agus berapa. Itu akan saya minta kepada hakim untuk mengaudit nanti. Ada lembaga audit untuk mengaudit rekeningnya Agus. Sehingga Agus nanti juga akan menjadi bola salju. Pernyataan-pernyataan dari Farhad Abbas. Dan menjadi senjata makan tuan. Ketika saya minta audit itu. Sepeser pun uang ini tidak sesuai dengan apa yang diberikan kepada Novi. Ternyata Agus menyalahgunakan uang ini. Dilarikan ke hal-hal lain. Ya bukan buat pengobatan, ini akan menjadi pidana, akan menjadi delik nanti yang muncul. Ketika Agus ini mendapat uang lebih dari 1,5 M. Gitu. Makanya saya bilang tadi sih semua punya dalil kok, semua punya hak pembelaan di sini. Novi ditekan begitu, saya akan membela. Makanya setelah saya menjadi pengacaranya jangan ada lagi Farhad Abbas menunjuk muka Novi atau Gary. Saya akan tangkap tangan Farhad Abbas. Gitu. Itu terima kasih. Itu aja dari saya. Ya. Jadi itulah tadi Bang Ical ya jawaban dari Bang Firdaus, menyampaikan panjang kali lebar, penjelasannya jelas, lugas,
dan betul-betul menyala abangku. Tapi narasi beliau itu sangat objektif sekali ya, bahwa itu hak Bang Farhad Abbas membela kliennya, dan semua pengacara lawyer itu akan membela kliennya, sama juga Bang Firdaus. Kita adu mekanik, tetapi ada hal-hal yang jangan sampai kita melupakan. Indonesia kuat karena kearifan lokal dan budayanya. Jangan sampai menunjuk-nunjuk orang, karena itu sangat tidak baik. Kalau kata orang Timur, tunjukkan itu sama halnya harga diri. Harga diri kalau sudah dipermalukan, terkadang kita sudah tidak tahu lagi berapa orang di hadapan kita. Karena yang kita pasang adalah harga diri. Kalau sudah berbicara harga diri, nonsen, Anda siapa? Itulah yang disampaikan, pesan singkat itulah yang disampaikan oleh Bang Firdaus. Anda boleh memaki-maki saya, tapi jangan coba menunjuk saya. Itu mungkin pesannya. Seperti itu teman-teman semua. Oke, terima kasih Bang Firdaus, dan untuk teman-teman narasumber, izin kalau Bang Firdaus menyampaikan narasi yang begitu panjang, karena memang bintang tamunya adalah Bang Firdaus. Jadi mohon dimaklumi dan mohon pengertiannya. Oke, Bang Mr. Action, saudaraku, Tabe, saudaraku, Assalamualaikum. Bang Mr. Action. Warahmatullah. Lanjut, Ya, saudaraku. menanggapi Bongkar sesuai dengan sesuai dengan tema ya, bahwa PH Novi bongkar pasang, begitu juga PH Agus tentunya bongkar pasang, dan memang sih dari awal masing-masing PH ini saling kuat-kuatan ya, gontot-gontotan, dan pada akhirnya saling berangkulan juga ya, saling terpecah. Tapi apa manfaat? Malah persoalan ini semakin rumit, semakin panjang ya. Intinya di sini, kalau memang ya tidak bisa diselesaikan oleh PH-PH, coba ambil strategi, lepaskan semua PH-nya. Ya, kembali dari awal, Agus dan Novi bersahabat. Gitu aja sudah. Clear ini barang, nggak ada masalah, udah. Seperti itu dulu Bang Hos, lanjut, semangat. Siap, terima kasih banyak saudaraku. Saya mau menyapa dulu Bang Ian. Bang Ian, Assalamualaikum dan selamat malam Bang Ian. Ian, Sumatera. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa yang mau disampaikan saudaraku? Sebelumnya saya dulu menjawab dulu Abang Firdaus ini. Oh, boleh, lanjut. Ini sesepuh saya ini Bang Firdaus ini. Wah, cocok itu. Ya. Jadi kalau kata pesulap merah, jadilah orang normal dari paranormal. Ya Bang Daus ya. Betul. Jadi menjawab Bang Petu ini tadi, saya mau nanya dulu Bang Petu. Bang Petu ini Siapa Bang? donatur atau pengacaranya Agus? Alhamdulillah, kalau saya bukan kedua-duanya Bang ya. Di sini kan saya menanggapin apa yang terjadi di masyarakat ya, ataupun di netizen ya. Oke, berarti sama dengan saya ya, pendengar budiman betul. ya. Oke, siap. Jadi begini Bang Petu ya, saya menanggapi masalah pertanyaan Abang tadi tuh. Saya ini mungkin jadi pendengar budiman ini sudah lama kali, termasuk beliau ini, Bang Firdaus ini, suhu saya ini. Jadi Bang, awalnya itu, masalah donasi tadi ini, awal pertama itu, Teh Nopi itu hanya dengan Agus. Dapatlah uang itu terkumpul sekitar, kalau tak salah 35 juta Bang faktual ya. Ya, dipersingkat saudaraku, jangan terlalu Jadi panjang. Saudaraku. Jadi karena Langsung. tidak mencukupin, minta tolonglah sama Bang Densu. Ya Bang ya. Tak tolong Bang Ian, dikelirkan lah. Bang Ian, punten saudaraku, maaf saya potong nih. Tadi narasi itu sudah dijelaskan tadi saudaraku, sama Bang Petu. Bentar, Bang. Oke. Oke, udah jelaskan.
Jadi Bang, Gini aja Bang Ian, Bang Ian. bentar Abang dulu, Ian Bang. Oke, Bang. oke Bang, bentar dulu. Biar lebih tajam ya gini. Abang setuju nggak awal mulanya terjadinya kisruh ini pada waktu pemindahan uang itu ke rekening yayasan atau Novi? Setuju nggak Bang? Awal mulanya di situ. Bang, karena ada sebabnya Bang. Itu Ya, yang apa mau saya sebabnya, jawab coba? tadi Bang. Itu yang mau saya jawab. Kenapa saya setuju? Karena begini Bang, Abang sudah pernah mengantongi uang sekitar lebih dari 1,5 1 M lebih ke atas. Coba Bang, saya di sini tanya sama Abang. kita berbicara tentang Novi dan Agus, bukan saya Bang. Ya, oke. Saya nanya aja dulu sama Abang. Mau nanya sama Abang, Abang pernah ngantongi uang 1,1 lebih M? Pernah nggak? Ini Saya nanya aja nanti. ini diskusinya. Begini, Fokus saudara. aja. Bentar, saya nanya. Karena kita ini bernegara, uang kita kalau mengantongi 1 M lebih di atas itu ada hukumnya loh. Ada syarat-syaratnya yang harus memenuhi. Sorry saya potong. Tolong itu naikin blekok itu. Dia katanya saya salah. Oh ya. Biar berimbang, biar beliau Betul. Mengenai blekok. naikin the blekok ya. Oke, lanjut Bang Ian. Bang Gol dijemput Bang Blekok itu Bang Biang. Jadi kalau kita punya duit 1 M ke atas itu, pertanyaan bank itu rumit loh Bang. Nggak sembarang-sembarang kita punya duit ke atas itu. 1 M lebih itu. Jadi si Agus ini datang ke bank itu dipertanyakan, itu uang apa? Dari mana sumbernya? Masuklah Tenopi ini. Itulah dibilang uang yayasan, baru bisa selesai. Ya, kesimpulannya apa Bang Ian, saudaraku? Ya kesimpulannya itu betul uang yayasan. Betul, siap. Karena Tenopi tak mau terjadi nanti Agusnya dituntut, dipertanyakan, diribetkan. Gitu aja Bang. Begini Bang, Abang mengatakan itu hak yayasan, sedangkan pengajuan donasi itu bukan atas nama yayasan Bang, bukan atas nama Novi, bukan Bang. Bukan. Donatur ini sudah pasti dia itu ketahui bahwa ini disalurkan. Begini, mohon maaf saudaraku ya, demi kenyamanan kita berdiskusi. Jadi begini Bang Ian, sabar dulu saudaraku ya, demi kenyamanan kita berdiskusi. Apa yang disampaikan Pak Metu itu sudah ketangkap poinnya. Poinnya adalah begini. Awal mulanya uang tersebut, sabar dulu saudaraku, di mute dulu. Uang tersebut itu setelah di tempatnya Densu itu memakai rekening pribadi Agus, maka disitulah masuk, itulah yang dinarasikan oleh Bang Petu bahwa itu adalah uang Agus karena masuk ke rekening Agus. Tetapi jangan lupa abangku, negara kita ini negara hukum, tentu ada tahapan-tahapannya, ada parameter-parameternya, apalagi dari awal memang Tenopi sudah ikut berpartisipasi menyenguk Agus. Dan Agus pun bisa mengetahui Densu wasilahnya dari Novi. Nah itulah yang sebenarnya menjadi perdebatan panjang kayak lebar. Tapi sabar dulu, nanti saudaraku. Ya, sabar dulu. Kita coba menyapa dulu, ada yang baru bernaik. Coba kita apa pandangannya. De Blekok, saudaraku De Blekok, Assalamualaikum dan selamat malam. Mohon dibuka mute-nya, apa narasinya saudaraku, disampaikan. Oke, malam Bang Faktual. Malam juga Bang Firdaus. Ya, saya mungkin setelah mendengar komentar tadi dari Bang Firdaus terkait pernyataan Pak Menteri. Nah, kalau pernyataan Pak Menteri itu masih didasarkan pada etika dan moral, bukan aturan. Kalau secara aturan itu dari awal ya mungkin Bang Faktual semua sudah bisa tahu lah. Donasi itu tanpa izin itu sudah salah. Jadi kita tidak bisa membenarkan pernyataan dari Pak Menteri itu kalau dilihat dari segi moral ya boleh. Tapi kalau dari segi aturan, makanya sejak awal
Bang Densu, Teh Novi masih belum ambil keputusan itu karena mereka juga sadar bahwa itu sudah salah, dasarnya sudah salah. Karena tidak ada izin untuk melakukan donasi, penggalangan donasi. Itu yang saya tadi sempat bilang di komen saya supaya bisa dinaikin. Saya bilang Pak Bang Firdaus salah, Bang Firdaus salah. Ya, saya minta maaf. Tapi itu saya hanya mau menjelaskan saja itu. Karena kalau penggalangan donasi itu kalau dilewat izin berarti bisa. Tapi kalau tidak ada izin otomatis seperti yang dilakukan Bang Pablo melaporkan Agus. Itu juga benar. Agus itu juga nanti kena. Jadi sejak awal semuanya dari Tenovi, Bang Densu, Pablo, pengacaranya semua tidak mau mengungkapkan itu karena ya moral juga tidak mungkin mempenjarakan si Agus. Itu tidak akan mungkin, siapapun tidak bisa, kalau bukan tidak bisa tapi tidak tega lah kalau sampai dengan penjarakan Agus. Ya. Setelah bertahan sampai dengan titik tidak bisa bertahan lagi, ya jalan satu-satunya harus laporkan Agus juga. Karena memang itu sesuatu yang dilakukan penggalangan itu kalau ilegal berarti akibatnya juga itu juga ilegal semua. Uang itu tidak bisa milik Agus. Itu milik donatur. Nah, gugatan Pak Pablo itu betul. Itu tidak ada salah untuk menentukan kira-kira uang itu nanti kemana. Karena uang itu milik donatur. Bukan milik Agus, bukan milik Tenovi. Jadi saya minta maaf Bang Firdaus, saya bukan mau menyalahkan Bang Firdaus, tapi hanya karena supaya bisa Bang Faktual bisa naikin saya, makanya saya ya minta maaf. Sekali lagi saya minta maaf. Siap, sama-sama. Saya bukan siapa-siapa, tapi saya hanya ya dari saya punya pikiran memang awalnya itu salahnya itu karena tidak ada izin untuk penggalangan donasi. Dasarnya dari situ. Jadi kalau sesuatu yang dari hal yang salah, ya akibatnya juga itu juga salah semua, termasuk yang menggunakan uang ke sana kemari juga pasti salah. Tapi kan Tenovi mereka tidak mau membicarakan itu karena tidak tega. Masa kita mau penjarakan Agus? Itu. Ya. Saya kira itu saja Bang Faktual. Makasih banyak atas ini. Terima kasih saudaraku. Ya luar biasa ya, ternyata harus tappingan begitu dulu ya. Iya. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih sudah mampir di Faktual. Ya. Mudah-mudahan ada setiap obrolan kita ada edukasi di dalamnya. Biasalah terkadang berdiskusi itu panas-panas sedikit, biasa. Itu lumrah dan masih normatif. Pada intinya Saya minta maaf Bang Firdaus juga dan sampai Sama-sama, saudaraku. Iya. Oke. Siap Bang Firdaus, mungkin ada yang bisa ditanggapi dari yang disampaikan Bang Blekok. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama terima kasih pada Faktual News. Jadi saya mau menanggapi satu persatu boleh? Boleh. Tadi ada pernyataan adik saya, Saudara Andi, juga menyatakan bahwa ini tidak perlu pengacara lagi. Novi sudah telanjang saja dari sana, istilahnya kan tanpa pengacara. Ketemu Agus berdamai. Jadi memahami permasalahan hukum itu tidak sesimpel itu, apalagi berkaitan dengan norma dan etik. Gitu. Jadi kalau norma dan etik itu udah berkaitan dengan perasaan seseorang. Harga diri istilahnya. Jadi ketika harga diri itu sudah disinggung, maka undang-undang itu sudah dikesampingkan oleh orang itu. Dan orang itu sudah tidak bisa lagi berpikir secara normal seperti apa yang kita inginkan. Jadi kalau seperti apa yang dibahasakan oleh adik-adikku ini Andi, berbicara bahwa Novi udah nggak usah pakai pengacara, langsung saja ketemu dengan Agus. Tidak sesimpel itu, karena Novi sudah sakit hati. Dari rentetan cerita selama 2 bulan ini, bagaimana Novi dengan beritikat baik membantu Agus dan keluarganya untuk mengimplementasikan keinginannya, mencari uang untuk pengobatan Agus. Novi sudah menyita waktu lama loh. Sudah banyak yang dikorbankan oleh Novi, termasuk harga dirinya dan nama baiknya dicemarkan. Jadi
ini tidak sesimpel itu. Dan ketika nama baiknya dicemarkan, apalagi diarahkan ke perkara-perkara yang tidak sekali substansional ya, dengan pokok perkara yang sedang dijalankan oleh mereka ini akan menjadi nyeleneh, seperti melaporkan Novi dengan undang-undang ITE misalnya, melaporkan Gary dengan penipuan dan lain-lain. Ini udah menyalahi juga dari tujuan awal untuk harmonis bersama-sama mengobati Agus melalui Yayasan Novi. Lantas bagaimana tentang pendapat tadi yang dikatakan bahwa uang yang sudah masuk ke rekening Agus itu adalah uang Agus? Betul, tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 3 tentang perbankan, uang yang sudah ditransfer ke orang lain itu adalah milik orang lain. Gitu loh, tidak lagi milik Agus. Kalau itu bicara masalah itu uang pribadi Agus. Nah, apalagi ini uang donasi. Uang donasi itu sifatnya temporary. Dan hanya yayasan yang bisa mengelola. Tidak bisa uang donasi itu dikelola oleh Agus perorangan tanpa ada badan hukum. Itu undang-undangnya harus jelas, rule-nya harus jelas, kerangka hukum, konstruksi hukumnya harus jelas. Jadi kita tidak bisa cuap-cuap, asal cuap-cuap. Hadirnya kami sebagai pengacara atau praktisi hukum, ini juga memberikan faedah bagi kalian agar kalian paham tentang konstruksi hukum. Harus bagaimana kita menjalankan hidup berbangsa dan bernegara agar sesuai dengan aturan hukum. Karena hukum itu diciptakan oleh negara ini untuk mengatur dan mengawasi tindak tanduk kita dalam berkegiatan sehari-hari. Gitu. Jadi tidak bisa keluar dari ruang itu. Gitu. Makanya saya bilang tadi di sini, sekarang ini sesuai dengan apa yang diundang-undangkan oleh undang-undang perbankan, undang-undang yayasan, undang-undang tentang donasi, itu mutlak uang itu sekarang milik yayasan, yang Novi juga bisa mengalihkan ke hal lain ketika ini terjadi kegaduhan. Bang Firdaus, mohon Ya, maaf. lantas tolong jangan dipotong biar nggak miskomunikasi, tolong. Tolong jangan biasakan potong, karena saya kalau bicara dipotong saya nggak suka gitu. Siap, Bos. Karena saya kalau orang ngomong juga saya nggak potong. Jadi gini, jadi hal-hal seperti itulah yang saya bilang tadi. Sini kita harus pahami bersama-sama, gitu loh. Novi awalnya beritikat baik kok, baik banget dengan Agus. Kenapa saya bilang Novi baik? Novi mencarikan podcast agar Agus ini bisa disiarkan secara massal, bisa dilihat oleh orang, keluh kesah Agus, bisa dikasihani sehingga orang itu mempunyai iba ya. Mempunyai iba, berempati, bersimpati terhadap Agus sehingga mengucurkan dana donasi kepada Agus, ke rekeningnya Agus dan ke rekening Novi. Kan ini juga sebenarnya kegiatan yang positif antara mereka berdua. Hanya saja ini menjadi miskomunikasi ketika dibawa ke ranah hukum. Sehingga menjadi pembahasan secara parsial oleh netizen. Dan menyinggung perasaan masing-masing. Agus juga tersinggung karena sudah dilaporkan. Novi juga tersinggung sudah dilaporkan dan digugat. Jadi ini hal yang tidak sederhana untuk dilakukan oleh seorang insan, ya, dan tidak mudah juga untuk dijabarkan perasaan Novi ini. Bayangkan, saya menjadi pengacaranya Novi ini kemarin, saya bertemu dengan Novi. Novi itu dalam kondisi yang memang seperti tertekan gitu loh, karena pengacara yang diandalkan ini pada mundur semua, sehingga terjadilah framing, ya, yang akhirnya mendiskreditkan Novi. Sekarang kan Novi ini orang yang tidak baik, gitu. Yang saya sesalkan pengacara meninggalkan Novi, gitu. Mungkin ada permasalahannya, saya nggak bisa mencampuri itu. Mungkin ada permasalahan perasaan gitu kan, karena ya seorang pengacara juga kan ini ikatannya dengan pasal 1338 tentang KUH Perdata, ya, berkaitan dengan surat kuasa. Itu tergantung daripada kedua belah pihak. Kalau salah satu pihaknya udah nggak sesuai hatinya ya mundur atau dicopot kuasanya kan gitu. Jadi nggak ada juga yang salah antara kuasa hukumnya Novi dengan Novi gitu. Itu tergantung daripada hati. Kalau gitu jangan bilang salah Bang, ya kan? Ya. Mundurnya pengacara bukan menekan Novi. Jangan ngawur juga abang bicara. Mana buktinya saya bicara salah? Tadi abang ngomong. Mana? Mundurnya pengacara menyebabkan Novi menjadi disangka buruk oleh netizen. Saya nggak bicara Baru salah. abang ngomong. Saya bicara itu betul, tapi saya nggak berbicara pengacaranya salah. Ada saya bahas masalah salah. Iya, Saya abang bilang Saya berbicara. karena mundurnya pengacara ini. Anda tinggi-tinggi dengan saya maksudnya apa? Tendensinya apa? Saya belum selesai bicara. Ya, Tendensinya itu, abang Apa? ketika bilang bahwa gara-gara mundurnya Saya nggak pengacara berbicara ini, masalah. Kan saya bilang implikasi dari permasalahan ini.
Anda jangan potong dulu. Tapi itu saya bicara pengacara belajar mundur cerdas. implikasinya, Bang. Anda jangan so Bukan jago. pengacara mundur. Jangan so Bukan jago. so jago, Saya kan sudah so berbicara, jangan potong. Kebiasaan itu jangan diinikan gitu loh. Udah. Kita santai aja. Saya Jago belum Firdaus. Sabar dulu, punten saya memute, izin. Jadi Dinda Hello dan juga Bang Firdaus izin biar tetap diskusi kita ada edukasi di dalamnya. Dinda Hello nanti disanggah. Tetapi biar menyelesaikan dulu Bang Firdaus menyampaikan narasinya. Habis itu disanggah oleh adinda saya Dinda Hello. Ada waktunya. Mohon maaf kita saling mengedepankan keindahan dalam berdiskusi. Silakan dilanjutkan abangku Bang Firdaus. Punten, saya memute, izin. Terima kasih. Iya makanya saya bilang tadi, saya bukan bicara masalah salah, tapi implikasi dari mundurnya pengacara Novi ini, akhirnya Novi ini merasa terpojokkan gitu loh. Bukan pengacaranya salah, kan saya sudah bilang. Pengacara itu atau klien itu tergantung daripada hatinya mereka. Pasal 1338 KUH Perdata itu menyatakan kuasa itu bisa bisa terjadi apabila kesepakatan kedua belah pihak dan bisa dilakukan secara lisan. Kalau kedua belah pihak itu tidak setuju dengan tindakannya satu sama lainnya, ya yang satu mundur, yang satu dicopot. Kan seperti itu. Bukan salah, kan saya tidak pernah menyalahkan pengacara Novi sebelumnya. Tidak ada kalimat salah yang saya tuangkan tadi, yang saya bahasakan tadi. Saya bicara ini berimplikasi. Sehingga ketika Novi saya temui di salah satu tempat di Jakarta Selatan, dia dalam kondisi tertekan. Gitu loh. Akhirnya dia menunjuk saya sebagai pengacara. Seperti itu. Tidak salah. Kan saya bilang, saya tidak menyalahkan pengacara sebelumnya. Saya juga nggak kenal dengan pengacara sebelumnya. Saya nggak tahu pengacaranya yang mana aja, kan banyak. Jadi itu. Ya, itu ya. Terima kasih. Ya. Oke, Bang Firdaus, terima kasih. Adindaku, Hello, mungkin ada Adinda yang mau disanggah. Silakan disampaikan narasinya. Punten. Implikasi terhadap vonis sosial terhadap Novi itu di luar kekuasaan orang yang mundur. Orang mundur itu terserah orang yang mau mundur. Bahwa netizen berpendapat jangan tarik-tarik karena pengacaranya yang mundur, Bang. Itu terserah pengacara, itu terserah netizen. Sama ketika Novi memposting tentang Agus, kemudian Agus dibully oleh netizen, itu adalah implikasi yang tidak ada kaitannya dengan Novi. Kalau abang mau tarik sebegitu, artinya Novi ketika memposting bisa dipersalahkan dong ketika oleh Agus. Makanya tidak usah ngomong bahwa ini implikasi dari pengacara. Seperti Novi juga memposting Agus dibully bukan implikasi dari postingan Novi. Itu patokannya, Bang. Terus satu lagi, pernyataan menteri tidak pernah membatalkan undang-undang. Bahkan yang dicacat dan ditandatangan oleh menteri itu jatuhnya Permensos. Dalam tata urutan perundang-undangan itu di bawah. Ketika dia bertentangan dengan undang-undang di atasnya, di Permensos yang batal. Bukan karena Mensos sudah ngomong gini terus itulah yang jadi benar, itulah jadi patokan hukum. Sejak kapan pernyataan lisan menteri jadi produk hukum? Belum ada sejarahnya kayak gitu. Jadi coba kalau abang bernarasi, hitung-hitung dulu terhadap klien abang. Ini bukan menggurui, sekadar mengingatkan. Kalau abang bilang tadi yayasan juga cacat hukum, agak susah itu abang bela orang yang cacat hukum. Bagaimana pembelaan depan hukum ketika menyatakan dari awal ini sudah cacat hukum? Harusnya abang bertahan bahwa ini tidak cacat hukum. Ya kan? Kami juga dari awal juga sudah tahu tentang itu, tapi kami tidak membawa itu ke ruang publik. Tidak menyatakan bahwa Novi sejak awal cacat hukum. Kami malah bertarung bahwa Novi sejak awal itu sudah betul. Saya tidak pernah berbicara cacat hukum, salah saudara. Barusan tadi abang bicara sebelum orang semua bicara, abang yang bicara. Makanya bicara itu jangan asal cuap-cuap, mana buktinya? Loh, tadi abang takut disanggah, tidak mau potong-potong, sekarang abang ngotong. Ya kan, kita ini mendengar abang apa yang katakan dari tadi. Ya kan, berdasarkan Permensos ini adalah kecacatan. Ya sudah, kalau cacat ngapain abang bicara bahwa ini benar? Artinya salah, namanya cacat hukum. Cacat hukum terus dibenarkan dengan pernyataan menteri, mana bisa begitu? Kan itu poinnya Anda bilang tentang pernyataan menteri itu menggagalkan semuanya. Cacat hukum tidak bisa dibenarkan oleh pernyataan menteri. Bahwa ada peraturan yang tidak disosialisasikan, itu tidak menutup berlakunya itu peraturan secara hukum positif. Ya kan? Aturannya begitu. Semua peraturan yang dikeluarkan, semua wajib menjalankan. Tahu atau tidak tahu, Anda bisa diimplikasi terhadap peraturan yang sudah terbit itu. Tidak ada yang bilang, saya tidak tahu itu. Ada aturan itu. Mana ada ceritanya?
Tidak pernah ada seperti itu. Jadi jangan pernah bilang yayasan cacat hukum. Kalau memang abang mau bela yayasan itu. Saya Terus tidak pernah bicara yayasan cacat hukum, mana buktinya itu aja. tadi abang bilang seperti itu, nggak usah Mana moto-moto. buktinya, Abang jangan bilang. tadi, mana saya nggak pernah. Terus abang kan tutup tadi bahwa ini karena sudah hilang semua itu deliknya karena ada pernyataan menteri. Nah, tidak begitu bang. Itu narasi salah itu. Kalau abang masuk dengan narasi itu, kasihan Novinya, Saya kasihan tidak yayasannya, pernah bernarasi kasihan itu, Anda dirinya. jangan cari kesalahan saya. Bukan cari kesalahan, saya ini mengulangi apa yang abang bilang. Terus saya menanggapi, saya bukan cari kesalahan abang. Buktinya tunjukkan, Saya justru tunjukkan. memberi abang masukan ini. Abang mau terima jadi, tidak pun tidak ada masalah bang. Ya, abang mungkin baru kemarin kasus ini. Nanti besok kita ini cari. Kami ini sudah berbulan-bulan di sini bicara tentang ini bang. Sudah hatam kami. Gary saja ngomong bicara seperti persis yang abang katakan kami bantah. Terus tanya bang faktual itu. Persis yang abang bicarakan itu yang disebutkan Gary. Saya bantah. Karena kami berpatokan bahwa ini loh yang benar. Ini simpul hukumnya. Sehingga Novi tidak bisa dipersalahkan secara hukum. Tapi kalau abang masuk dengan cara seperti itu ya tidak ada masalah juga kan, masing-masing punya pembelaan. Tapi kasihan juga abang ini sudah bertarung dengan Farhad ya kan, kemudian ada yang datang membuka simpul itu, simpul yang harus dipertahankan dibuka ya selesai barang-barang. Yang Pablo lakukan, itu yang betul. Justru sebenarnya hal itu yayasan yang harus lakukan. Makanya dalam tinjauan terakhir yang kami sampaikan itu seperti itu, itulah yang harus dilakukan. Meminta legal standing, penetapan pengadilan. Pengalihan uang tidak bisa serta-merta. Kalau kita baca Permensos pasal 8 itu jelas. Tidak boleh serta-merta pengalihan uang karena ada izin per program. Kita bikin program untuk menggalang donatur, untuk bank faktual, kita tidak bisa alihkan untuk Bang Andi. Nah, itu pengalihannya boleh tapi dengan cara itu adalah lewat penetapan pengadilan. Tidak ada itu serta-merta. Oke. Adinda Karena- cukup. Oh ya, kalau itu coba aja dulu Bang. Ya, nanti ganti lagi. Siap, biar diskusinya ini izin Bang Firdaus mungkin bisa ditanggapi abangku punten 3 menit karena kita juga harus ini. Silakan Bang Firdaus 3 menit punten. Punten. Jadi saya nggak pernah berbicara sesuai apa yang dikatakan oleh Adinda Hello tadi. Jadi saya nggak paham itu. Dan saya nggak tahu posisi Adinda Hello ini di pihak Novi atau Farhad Abbas kan gitu. Saya nggak paham. Karena saya baru di sini. Saya tahunya ditunjuk oleh Novi sebagai kuasa hukum dan mereka berbicara bahwa di sini sudah tidak banyak lagi pengacara kan gitu. Dan saya bertemu ada 3-4 pengacara yang memang satu tim dengan saya sekarang akhirnya. Dan saya tidak tahu ada Hello di situ. Jadi itu yang saya jadi dasar hukum saya, pegangan saya. Dan yang kedua, ya banyak-banyak belajar tentang politik hukum, Hello. Jadi Indonesia ini menganut ajas hukum oportunitas, hukum kekuasaan. Di mana ketika oportunitas itu berjalan dan diterapkan, maka undang-undang ini dikangkangi. Banyak putusan-putusan pengadilan yang bisa menjadikan jurisprudensi kita, ya, yang diputuskan oleh hakim tidak berdasarkan apa yang diperkarakan, apa yang diuji dalam persidangan. Ya, itu karena ada tekanan oportunitas. Jadi harus banyak belajar tentang politik hukum. Jangan berbicara masalah teori hukum yang dibaca di buku. Dan itu hanya bisa didapat di dalam pendidikan S2, mahasiswa S2 dan S3. Jadi apa yang dimaksud dengan Adi Hello ini tidak salah juga, gitu. Namun saya jelaskan lagi dan saya tekankan lagi bahwa hakim itu memutuskan perkara menurut undang-undang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan keyakinan hakim. Makanya ada jurisprudensi, ya, yang mengkaitkan tentang putusan hakim yang tidak sama sekali ada kaitannya dengan perkara yang sedang dibahas di dalam persidangan. Makanya banyak orang yang bilang hukum itu tidak adil karena apa yang dibahas dan diuji tidak sesuai dengan apa yang diputuskan oleh hakim. Karena hakim bisa saja melakukan tindakan sesuai dengan apa yang diyakini oleh dia berdasarkan jurisprudensi tadi. Jadi kalau berbicara masalah Adek tadi bilang ada aturannya dan hukum itu adalah aturan yang tegas
yang harus diterapkan. Betul itu, saya tidak salah. Menurut buku iya betul. Menurut buku betul. Menurut undang-undang betul apa yang dituangkan itu. Tetapi